Mbak, bodyguard, karena hari ini adalah hari pertama puasa, saya akan bagiin THR mulai dari hari ini. Nyonya, bukannya THR itu dikasihnya pas mau lebaran ya Nyonya? Iya Nyonya, kok udah dikasih sekarang aja Nyonya? Itu kan di tempat lain, Mbak, bodyguard, kalau di sini tuh beda. THR-nya bakal saya bagiin setiap hari selama bulan Ramadan. Maksudnya Nyonya? Ya dari hari ini sampai lebaran, saya bakal bagiin THR buat kalian. Mbak sama bodyguard kenapa sih kok nanya terus? Emangnya nggak mau saya kasih THR? Mau sih Nyonya, tapi nggak setiap hari selama bulan Ramadan juga Nyonya. Iya Nyonya, nanti kalau duit kita jadi kebanyakan gimana Nyonya? Ya itu kan urusan kalian, saya nggak mau tahu ya. Saya ini hanya melaksanakan kewajiban saya, memberikan kalian THR. Gimana nih Mas Bodyguard? Mana lagi Mbak, kita harus terima THR dari Nyonya. Kalau enggak, kenapa Mas Bodyguard? Kerjaan kita pasti bakal dikurangin sama Nyonya Mbak. Nyonya, emangnya kita bakal dapat THR berapa Nyonya? Kalian bakal dapat THR 1 miliar dalam sehari. THR ini di luar gaji ya. Jadi kalian bakal tetap dapat gaji setiap hari. Ya ampun Nyonya, itu kebanyakan banget Nyonya. Iya Nyonya. Nggak banyak kok. Udah kalian terima aja ya THR dari saya. Nih buat bodyguard. Dan yang ini untuk Mbak. Gitu dong, diterima THR dari saya. Semangat ya puasanya Mbak Bodyguard. Mas Bodyguard, gimana nih Mas? Pasrah aja lah Mbak. Saya mau nelpon keluarga saya dulu ya Mbak. Halo nak, ada apa ya nelpon ibu? Halo Bu. Aku dapat THR setiap hari di tempat kerjaku, Bu. Ibu mau aku kirimin duit nggak, Bu? Kirimin duit? Nak, duit yang kemarin kamu kirimin aja ya, nak. Itu masih belum habis loh, nak. Habisnya aku kebanyakan duit banget, Bu. Bingung mau dipakai buat apa lagi, Bu. Ya ampun, nak. Keluarga besar di sini ya, itu udah jadi kebanyakan duit gara-gara kamu kirimin setiap hari. Apa kata keluarga besar kalau kamu kirimin mereka duit lagi, nak? Terus gimana ini, Bu? THR yang aku dapat, Bu? Ya buat kamu aja ya, nak. Kamu yang pakai aja ya itu. Ibu di sini udah punya sawah 20 hektar, kebun cengkeh, peternakan sapi. Itu semua gara-gara duit yang kamu kirimin. Jadi, maaf dulu ya, nak. Ibu udah kebanyakan duit sekali. Nggak usah kirimin duit ya, nak. Iya deh, Bu. Kenapa, Mas Bodyguard? Kok kayak sedih banget, Mas? Ibuku nggak mau dikirimin duit lagi. Kayaknya aku harus habisin duit THR-nya ini sendiri. Semangat ya kita Mas Bodyguard. Iya Mbak. Lebaran tahun ini enaknya ngasih hampers apa ya ke teman-teman. Mas 10 kilo pernah, mobil udah pernah, rumah juga udah pernah. Enaknya ngasih apa ya? Nyonya lagi mikirin apa Nyonya? Kok kayak bingung banget Nyonya? Pasti disuruh ngabisin 2 miliar dalam sehari ya sama Tuan. Itu mah udah biasa Mbak. Udah gak bingung lagi saya masalah itu Mbak. Terus kenapa Nyonya? Ini loh Mbak, saya bingung mau ngasih hampers apa di lebaran tahun ini. Mbak ada saran atau enggak ya? Apa ya Nyonya? Saya juga bingung Nyonya. Nyonya pasti udah pernah ngasih semuanya kan ke teman-temannya Nyonya. Nah itu dia masalahnya Mbak. Kalau saya ngasih duit, kira-kira mereka bakal suka atau enggak ya Mbak? Suka-suka aja sih Nyonya. Tapi Nyonya, teman-temannya Nyonya kan kaya-kaya semua Nyonya. Bu Clara dia bos skincare. Terus Bu Tasya dia artis terkenal. Kayaknya mereka udah gak perlu duit lagi deh Nyonya. Benar juga ya. Terus saya ngasih apa dong? Saya bingung banget loh ini Mbak. Kayaknya sesuatu yang bermakna gitu Nyonya. Yang bisa dikenang untuk selamanya. Yang kayak gitu kira-kira Nyonya. Ya itu apa Mbak? Kasih rekomendasi dong. Saya tuh udah pusing mikirin gimana cara ngabisin uang. Masa sekarang harus pusing sih mikirin hampers Mbak?
Ini aja Nyonya. Itu apa Mbak? Ini pink flash set Nyonya. Bandel khusus Ramadan. Pink flash. Iya Nyonya. Ini produknya bagus banget loh Nyonya. Lihat nih ya Nyonya. Bagus kan Nyonya? Iya loh, bagus banget Mbak. Mau deh Mbak. Emang bagus banget Nyonya. Oh ya Nyonya, kebetulan banget Nyonya. Untuk 1000 pembeli pertama bakal dapat paper bag dan pink flash lasting lip cream Nyonya. Ini Nyonya buruan beli deh Nyonya. Nah itu dia masalahnya Mbak. Saya nggak ada waktu buat beliin. Tolong kamu ya yang beliin Mbak. Sekalian juga beliin untuk seluruh Mbak yang ada di rumah ini. Siap Nyonya? Ini uangnya ya Mbak. Aduh Nyonya, ini kebanyakan gak sih Nyonya? Gak apa-apa Mbak, lebihnya buat kamu aja ya. Atau kalau masih ada sisa tolong beliin pabriknya aja ya Mbak. Gitu ya Nyonya. Saya tunggu pink flash setnya ya Mbak. Makasih Mbak. Ini banget ya punya majikan Sultan. Halo asisten, ini kantor saya bener yang di perempatan itu ya? Saya lupa soalnya kantor saya di negara ini. Tumben saya kesini soalnya. Benar sekali Pak Raja. Setelah 20 tahun kantor itu berdiri, akhirnya Pak Raja datang juga ke kantor itu. Iya asisten, maklumlah saya punya ratusan kantor soalnya. Jadi saya jarang bisa datengin setiap kantor. Iya Pak Raja. Pak Raja tunggu sebentar ya di sana. Saya akan segera menuju kantor itu sekarang. Siap asisten, saya tunggu ya. Kamu ngapain main HP di sini? Kamu pegawai baru ya di sini? Tumben saya lihat muka kamu. Perkenalkan, saya... Udah nggak usah banyak ngomong kamu. Sekarang kamu beliin saya minuman ya. Saya lagi haus banget nih. Cepat kamu beliin di kantin sekarang. Kenapa harus saya yang beliin? Loh, kamu nggak tahu saya ini siapa, ha? Nggak tahu. Saya ini petinggi di kantor ini. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Sekarang cepat beliin saya minuman. Kamu ini pegawai baru belagu banget ya sama petinggi kamu di kantor ini. Cepat kamu beliin saya sekarang. Di kantor ini ada peraturan tidak boleh menyuruh orang untuk alasan pribadi. Dan kamu sudah melanggar peraturan itu. Gak usah sok ceramahin saya masalah aturan. Saya itu petinggi di sini. Kamu gak usah berani ya sama saya. Kalau kamu gak nurutin saya bakal pecat kamu dari kantor ini. Kamu kira saya nggak bisa apa ngelakuin itu? Sok banget ya anak baru ini. Kebetulan saya itu kenal sama pemilik kantor ini. Jadi kamu jangan macam-macam ya sama saya. Namanya siapa pemilik kantor ini? Pemilik kantor ini aja kamu nggak tahu. Namanya itu Raja Semesta. Dia itu orang paling sultan di sini. Dan saya itu kenal sama dia. Saya bakal suruh dia untuk mecat kamu dari sini. Kamu ini berani banget ya sama petinggi kayak saya. Saya itu ya udah 15 tahun kerja di sini. Semua orang di sini nurut sama saya. Cuman kamu aja yang berani ngelawan. Lihat aja ya, saya bakal pecat kamu dari sini. Ada apa ini? Bu Direktur. Maaf Bu, ini saya lagi mendisiplinkan anak baru. Biasalah, lagi buat ulah dia. Anak baru? Pak Edi, Bapak nggak tahu Bapak ini siapa? Emang dia ini siapa? Dia adalah Pak Raja, pemilik dari kantor ini. Kamu ini 15 tahun kerja di sini, masa nggak tahu pemilik kantor ini? Bisa-bisanya Pak Raja kamu bilang anak baru. Pak Raja, maafkan saya ya Pak. Maafkan saya ya Pak. Saya kecewa sekali ada petinggi seperti kamu di kantor saya. Asisten, tolong kamu pecat dia sekarang juga. Baik Pak Raja, segera saya akan pecat Bapak ini. Pak Raja, maafin saya Pak. Tolong maafin saya Pak. Jangan pecat saya dari sini Pak. Nanti gimana saya nafkahin keluarga saya Pak. Maafin saya Pak. Terserah kamu. Kamu sudah menggunakan jabatanmu untuk mengancam bawahanmu. Dan saya sangat tidak suka hal itu. Jadi kamu terima saja konsekuensinya. Yo asisten. Pak Raja, tolong jangan pecat saya Pak Raja. Tolong maafkan saya Pak Raja. Bu Sabel bangun Bu Sabel. Waktunya sahur Bu Sabel.
Udah mau sahur aja ya, asisten. Iya, Bu Isabel. Untuk sahurnya Bu Isabel mau ke ruang makan atau saya bawakan ke sini, Bu Isabel? Saya aja yang ke ruang makan, asisten. Gak enak kalau makannya di kamar tidur. Baik, Bu Isabel. Bodyguard, tolong siapkan helikopter di gedung 12. Bu Isabel akan segera ke ruang makan di gedung nomor 4. Makannya di gedung nomor 4, asisten. Bukan di gedung nomor 1. Bukan, Bu Isabel. Ruang makan di gedung nomor 1 sedang direnovasi, Bu Isabel. Padahal saya lebih suka ruang makan di gedung nomor 1. View-nya lebih bagus soalnya. Tenang saja, Bu Isabel. Besok sudah selesai kok renovasinya, Bu Isabel. Jadi kita bisa sahur di gedung nomor 1. Iya deh, asisten. Helikopternya udah siap, asisten. Sebentar ya, Bu Isabel. Halo, bodyguard. Gimana dengan helikopternya? Sudah siap ya? Baik, saya akan segera menuju ke atas sekarang. Bu Isabel, helikopternya sudah siap. Mari ikut dengan saya sekarang. Wah, banyak banget menu makanan hari ini. Enak-enak banget juga loh, asisten. Ini tema menu makanannya apa nih, asisten? Untuk menu makan sahur kali ini temanya Nusantara, Bu Isabel. Makanannya dibuat langsung di tempat asalnya. Wah, apa aja itu, asisten? Yang pertama ada rendang yang dibuat langsung dari Padang. Kemudian juga ada gudeg yang dibawakan langsung dari Jogja. Bu Isabel ada mau tambahan lain, Bu Isabel? Gak usah, asisten. Ini aja udah cukup kok. Putri sama suami saya mana ya, asisten? Untuk non Putri sekarang sedang sahur di gedung nomor 11, Bu Isabel. Dan untuk suami ibu, tadi Pak Raja sudah request untuk sahur di Malaysia. Papa kok nggak ngajak-ngajak sih sahur di Malaysia? Kebetulan Pak Raja juga sedang ada kerjaan di Malaysia, Bu Isabel. Jadi sekalian sahurnya di Malaysia, Bu Isabel. Gitu ya, asisten. Ya udah, asisten. Saya sahur dulu ya, asisten. Baik, Bu Isabel. Bodyguard, perketat penjagaan ruang makan. Bu Isabel akan segera sahur sekarang. Tolong jangan sampai ada serangga ataupun lalat yang masuk ke ruang makan. Ya ampun, asisten, gak usah sampai segitunya, asisten. Santai aja sama saya. Ini sudah prosedur keamanannya Bu Isabel. Kami tidak mau Bu Isabel sakit karena ada serangga yang masuk sini. Ya udah deh, asisten.